Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika untuk materi membandingkan pecahan. Anak-anak hebat, mungkin kalian sudah pernah mempelajari di SD bagaimana itu bilangan pecahan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membandingkan sebuah pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan bahwa setelah kalian menyimak video, ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua adalah kalian bisa menyatakan pecahan dari suatu gambar. Dan yang ketiga adalah membandingkan bilangan pecahan. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah kalian bisa mengurutkan bilangan pecahan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Bilangan pecahan. Apakah yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Yang manakah dikatakan sebagai sesuatu yang utuh? Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah sesuatu yang utuh. Ini adalah sesuatu yang utuh. Kue ini dalam satu talang ini dinyatakan sebagai sesuatu yang utuh. Sekarang, untuk menyatakan sesuatu yang utuh itu, kita dapat gunakan dalam menyelesaikan suatu pecahan. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah satu talang. Untuk menyatakan satu talang ini dalam bentuk angka, kita tuliskan adalah angka 1. Sekarang kita perhatikan lagi, ini adalah 2 talang. 2 talang ini kita nyatakan dengan angka seperti angka 2. Sekarang kita perhatikan, kita masuk ke materi pecahan. A ini adalah angka yang berada di atas. Sekarang B ini adalah angka yang berada di bawah. Dari angka yang di atas dan angka yang di bawah, kita tuliskan atau kita buat sebuah garis yang dinamakan dengan per. Jadi cara penyebutannya adalah A per B. Sekarang kita perhatikan, dari satu talang ini kita buat beberapa bagian. Jumlah bagian dalam satu talang secara keseluruhannya adalah berapa? Sekarang kita perhatikan. B ini adalah seluruh bagian. Jadi yang berada angka yang di bawah ini dinyatakan sebagai seluruh bagian. Sedangkan A ini adalah bagian. Nah, sekarang kita perhatikan dalam satu talang ini terdiri dari 8 bagian. Jadi jumlah secara keseluruhan bagian dalam satu talang ini adalah 8. Kita tuliskan seperti ini. Angka B-nya atau angka yang di bawah ini, huruf B-nya atau angka yang di bawah dinyatakan dengan angka 8 seluruh bagian. Kemudian per angka yang di atas ini adalah bagiannya terdiri dari 8 bagian. Jadi 8 per 8. Sekarang, bagaimana dengan yang ini? Misalkan 8 bagian ini Ibu ambil 3 bagian. Berapakah yang tersisa kue dalam satu talang ini? Sekarang kalian perhatikan. Jumlah keseluruhan bagian tadi ini adalah 8. Kita tuliskan angka 8. Digunakan angka pemisahnya atau garis yang digunakan adalah garis ini dibaca dengan per. Bagian yang tersisa di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Jadi kita tulis 5 per 8. Sekarang dalam sebuah pecahan, angka yang di atas ini dinamakan sebagai pembilang.
Sedangkan angka yang di bawah ini dinamakan dengan penyebut. Inilah menjadi ciri dari sebuah bilangan pecahan yang terdiri dari angka pembilan dan terdiri dari angka penyebut. Sekarang kita lanjut. Bagaimana cara menyatakan pecahan dalam sebuah gambar? Kalian perhatikan ada 3 gambar di layar. Yang pertama gambar segitiga, yang kedua gambar lingkaran, dan yang ketiga adalah gambar persegi panjang. Sekarang, gambar yang pertama segitiga ini terdiri dari 2 bagian. Jumlah bagian dalam satu segitiga ini terdiri dari 2. Sekarang kita tuliskan seperti ini, jadi jumlah seluruh bagiannya adalah 2. Sekarang daerah yang diarsir ini adalah 1. Jadi kita tuliskan per 1. Jadi 1/2. 1 adalah daerah yang diarsir jumlahnya, sedangkan 2 ini adalah jumlah bagian dalam satu segitiga. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Gambar yang kedua adalah sebuah lingkaran. Jumlah bagian dari satu lingkaran ini terdiri dari 12 bagian. Sedangkan yang diarsir adalah sebanyak 6 bagian. Sekarang, bagaimana cara menyatakan dalam bentuk pecahan? Sekarang kita perhatikan 12 ini adalah jumlah secara keseluruhan. Kemudian sekarang jumlah yang diarsir, jumlah bagian yang diarsir adalah sebanyak 6. Jadi kita tuliskan di sini angka 6. Jadi 6 adalah daerah yang diarsir, sedangkan 12 adalah jumlah seluruh bagian dalam satu lingkaran. Lanjut, gambar yang ketiga adalah persegi panjang. Persegi panjang ini terdiri dari 4 bagian, dan yang mana terdiri dari satu daerah yang diarsir. Cara menyatakan dalam bentuk pecahan adalah yang pertama jumlah bagian dalam satu segitiga ini adalah 4 bagian. Kemudian daerah yang diarsir ini sebanyak 1. Jadi kita tulis 1/4. Bagaimana anak-anakku semua? Kalian sudah mengerti? Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Membandingkan bilangan pecahan dengan menggunakan tanda lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Nah, sekarang kita akan membandingkan kedua pecahan di bawah dengan menggunakan tanda yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah 3/25 dibandingkan dengan 6/25. Cara yang pertama, kalian harus menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya artinya harus menyamakan angka yang berada di bawah atau penyebutnya. Sekarang untuk soal bagian A, karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita lakukan adalah membandingkan bilangan pembilangnya kedua pecahan ini. Yang ini pembilangnya 3, sedangkan yang ini pembilangnya 6. Jadi 3 kurang dari 6. Jadi kita beri tanda kurang dari. Jadi 3/25 kurang dari 6/25. Karena angka 3 lebih kecil daripada angka 6. Sekarang kita lanjut ke bagian B. 1/3 kita bandingkan dengan 3/4. Kalian perhatikan pertama-tama penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dengan memperhatikan atau mencari nilai KPK antara 3 dan 4. Nilai KPK antara 3 dan 4 yang kita gunakan adalah angka 12. Artinya 12 kita bisa bagi 3, 4 kita bisa bagi 3. Sekarang kita perhatikan KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Masing-masing penyebut 12. Bagaimana cara pembilangnya? Sekarang kalian perhatikan.
12 saya bagi dengan 3, nilainya 4. 4 saya kali dengan 1, angka pembilangnya adalah 4. Jadi kita tulis di sini adalah angka 4. Sekarang kita lanjut. 12 kita bagi dengan 4, hasilnya 3. 3 kita kali dengan 3, hasilnya 9. Jadi kita tulis di sini adalah 9. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena penyebutnya sudah sama, maka sekarang kita perhatikan angka 4 dan 9. 4 angkanya lebih kecil daripada 9. Maka tanda yang cocok untuk kedua pecahan ini adalah tanda kurang dari. Jadi 4/12 kurang dari 9/12. Sekarang kita lanjut bagian C. Sekarang 3/6. 3/6 kita bandingkan dengan 1/2. 3/6 ini, 3/6 kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut antara 6 dan 2, kita cari KPK yang sesuai dengan angka 6 dan 2. KPK dari 6 dan 2 adalah 6. Nah, sekarang kita perhatikan. 6 saya bagi dengan 6, nilainya 1. 1 saya kali dengan 3, nilainya 3. Maka kita tulis di sini angka 3. Sekarang kita lanjut lagi. 6 saya bagi dengan 2, hasilnya 3. 3 saya kali dengan 1, hasilnya adalah 3. Sekarang penyebutnya sudah sama. Sekarang kita perhatikan nilai pembilangnya. Di sini adalah 3/6. Yang ini adalah 3/6. Nilai pembilangnya sama, jadi nilai pecahannya ini sama. Maka tanda yang kita gunakan untuk membandingkan adalah tanda sama dengan. Jadi 3/6 sama dengan 3/6. Lanjut untuk mengurutkan bilangan pecahan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan? Sekarang kalian perhatikan contohnya. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Caranya kita perhatikan penyebutnya. Ini penyebutnya berbeda. Cara untuk menyamakan penyebutnya, kita cari nilai KPK dari ketiga bilangan penyebut yang ada di layar. Nilai KPK untuk 4/32 adalah 12. Jadi 3/4 kita pisahkan dulu untuk mencari nilai-nilai dari setiap pecahan. Sekarang 3/4, jadi 3/4 semua penyebut 12. Karena nilai KPK untuk 4/32 adalah 12. Sekarang caranya untuk mencari nilai pembilangnya. Yang pertama, 12 saya bagi dengan 4. Nilainya 3. 3 saya kali dengan 3. Nilainya adalah 9. Sudah mengerti? Nah, sekarang kita lanjut. 12 saya bagi dengan 3. Hasilnya 4. 4 saya kali dengan 2. Hasilnya 8. Saya tulis 8/12. Sekarang ini 12 saya bagi dengan 2. Nilainya 6. 6 saya kali dengan 1. Hasilnya adalah 6. Sekarang sudah terdapat nilai yang memiliki penyebut yang sama. Sekarang bagaimana cara mengurutkannya? Di sini adalah mengurutkan bilangan pecahan dari yang terbesar. Sekarang kita lihat pembilangnya. Nilai yang paling besar adalah angka 9, kemudian angka 8 dan angka 6. Sekarang cara mengurutkannya. 3/4. Hasilnya 9/12.
kemudian 2/3 hasilnya dari 8/12, dan 1/2 hasilnya dari 6/12. Jadi urutan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, dan 1/2. Lanjut, bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil? Sekarang kalian perhatikan ada 3 bentuk nilai yang kita akan urutkan. Sekarang 2/7 dalam bentuk pecahan, kemudian dalam bentuk persen 45%, kemudian dalam bentuk desimal 0,7. Sekarang kalian perhatikan, untuk memudahkan menyelesaikan ini, kita cari bilangan yang akan kita ubah. Ya, bilangan yang kita ubah dalam bentuk adalah jadi 2/7 kita mau ubah dalam bentuk berapa? 45%, kemudian 0,7 yang memudahkan kita untuk mengurutkan bilangan pecahan. Sekarang kita akan mengubah dalam bentuk bilangan desimal. Nah, sekarang kalau 2/7 itu kalau kita bagi hasilnya 0,28. Kalau 45% itu sama dengan kalau bentuk pecahannya 45/100. 45/100 itu kita bagi hasilnya adalah 0,45. Sedangkan 0,7 ini tetap kita tulis 0,7. Sekarang cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil, kalian perhatikan semua bilangan di depannya adalah angka 0. Kemudian bilangan setelah tanda koma atau bilangan desimal adalah di sini angka 2, di sini angka 4, dan di sini adalah angka 7. Sekarang bilangan yang paling kecil adalah angka 2. Jadi yang kita tulis adalah 2/7. Kemudian bilangan yang paling kecil setelah 0,2 adalah 4, 0,45. Jadi kita tulis di sini 45%. Kemudian yang ketiga adalah 0,7. Jadi kalian perhatikan di sini angka 0 semua pada bagian depannya. Setelah tanda koma kita perhatikan ini angka 2, ini angka 4, dan ini angka 7. Angka yang paling kecil adalah angka 2. Kemudian kita lanjut ke angka 4, kemudian ke angka 7. Sekarang demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Jangan lupa kalian subscribe. Kemudian kalian klik lonceng. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.